Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Al-Furqan. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Etika Profesi Teknologi dan Komunikasi, mulai dari pertemuan 9 sampai 15. Tujuan dari presentasi mata kuliah Etika Profesi Teknologi dan Komunikasi ini adalah: yang pertama, memperkenalkan kejahatan yang ada pada internet. Yang kedua, untuk memenuhi tugas akhir semester 6 pada mata pelajaran Etika Profesi Teknologi dan Komunikasi. Latar belakang teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat lain. Oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi adalah dua konsep yang tidak bisa dipisahkan. Pengertian internet. Pengertian internet. Siapa yang tak pernah mendengar istilah internet? Hampir semua orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa sekalipun, tak asing lagi dengan istilah tersebut. Bahkan kini hampir semua aspek kehidupan kita sehari-hari telah mengandalkan internet. Internet adalah suatu hubungan antar berbagai jenis komputer dan juga dengan jaringan di dunia yang punya sistem operasi yang berbeda-beda, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan perangkat teknologi dan komunikasi. Pengertian cybercrime dan cyberlaw. Cyberlaw adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang per orang atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet. Cyberlaw sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindakan pidana ataupun penanganan tindakan pidana. Cyberlaw menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan kejahatan komputer. Pembahasan cyberlaw dimaksudkan sebagai inventarisasi atas persoalan-persoalan atau aspek-aspek hukum yang diperkirakan berkaitan dengan kejahatan internet. Cybercrime. Kejahatan dunia maya atau yang sering disebut cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai kejahatan utama dan memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Cybercrime terjadi di Indonesia sejak tahun 1983. Di Indonesia banyak terjadi cybercrime, misalnya pembajakan program komputer, cracking, penggunaan kartu kredit pihak lain, pornografi, termasuk kejahatan terhadap nama domain. Sedangkan kasus kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer antara lain cracking, defacing, denial of service attack, penyebaran virus, dan pemasangan logic bomb. Berlanjut pada atau pembahasan materi presentasi ini. Yang pertama, di pertemuan 9, unauthorized access to computer service. Latar belakang.
Keamanan adalah suatu aspek yang sangat penting dari sebuah sistem informasi. Tetapi masalah keamanan ini sering sekali kurang mendapat perhatian dari para user atau pemakai dan pengelola sistem. Informasi saat ini sudah menjadi sebuah komoditi yang sangat penting. Kemampuan yang dapat menyediakan dan mengakses informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi para pemakai, baik yang berupa organisasi, komersial, perusahaan, perguruan tinggi, pemerintah, individual. Namun, dengan adanya sistem informasi semakin canggih, ada saja user atau pemakai menyalahgunakan sistem informasi yang sudah ada, baik kepentingan pribadi ataupun kelompok yang dapat merugikan orang lain. Definisi dari kejahatan yang satu ini merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi, komputer, dan telekomunikasi untuk membuka atau mengakses suatu sistem seorang tanpa sepengetahuan pemilik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak orang lain. Cara pencegahan kejahatan yang satu ini untuk menjaga keamanan sistem informasi diusahakan dengan membatasi hak akses melalui kontrol aksesnya dan dengan sekuriti yang berlapis. Cara membatasi hak akses diantaranya: yang pertama, membatasi domain atau nomor IP yang dapat diakses. Yang kedua, menggunakan pasangan user ID dan password. Menginskripsi data sehingga hanya dapat dibuka, dideskripsi oleh orang yang memiliki kunci pembukanya. Yang kedua adalah illegal content. Pengertian illegal content merupakan kejahatan dengan masukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau menggunakan ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak orang lain. Hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah dan sebagainya. Illegal content menurut pengertian di atas dapat disederhanakan pengertiannya menjadi kegiatan penyebaran, mengunggah atau menulis hal yang salah atau dilarang dapat merugikan orang lain yang menarik derai hukuman atau sanksi untuk beberapa kasus seorang yang terlibat dalam illegal content. Ini ialah hanya penyebar atau yang melakukan proses unggah saja yang dapat sanksi, sedangkan yang mengunduh tidak dapat hukuman apa-apa selain hukuman moral dan perasaan bersalah setelah mengunduh file yang tidak. Solusi pencegahan cybercrime illegal content. Yang pertama, tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuka hatinya. Yang kedua, memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut.
meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Data forgery. Pengertian forgery adalah pemalsuan atau tindakan pidana berupa memasukkan atau meniru secara tak sah. Data forgery. Pengertian forgery adalah pemalsuan atau tindakan pidana berupa memasukkan atau meniru secara tak sah dengan itikat buruk untuk merugikan pihak lain dan sebaliknya menguntungkan diri sendiri. Dengan kata lain, pengertian data forgery adalah data pemalsuan atau dalam dunia cybercrime, data forgery merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen emergent dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dengan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen yang penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh instansi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Pencegahan dari cybercrime ini atau data forgery ini biasanya diawali dengan pencurian data-data penting, baik itu disadari atau tidak oleh si pemilik data tersebut. Menurut pandangan penulis, data forgery bisa digunakan dengan dua cara, yakni server side atau sisi server. Yang dimaksud dengan server side adalah pemalsuan yang cara mendapatkannya data adalah dengan si pelaku membuat sebuah fake website yang sama persis dengan yang sebenarnya. Cara ini mengendalikan dengan kelengahan dan kesalahan penggunaan karena salah ketik. Client side atau sisi pengguna. Penggunaan cara ini sebenarnya bisa dibilang jauh lebih mudah dibandingkan dengan server side, karena si pelaku tidak perlu untuk membuat sebuah fake website. Si pelaku hanya memanfaatkan sebuah aplikasi yang sebenarnya atau legal. Hanya saja penggunaannya yang disalahgunakan. Ternyata data forgery tidak sesulit kedengarannya. Dan tentunya hal ini sangat merisaukan para pengguna internet karena pasti akan memikirkan mengenai keamanan data-data di internet. Cyber espionage. Cyber espionage merupakan salah satu tindak pidana cybercrime yang menggunakan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki jaringan komputer atau computer network system pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang komputer. Faktor terjadi dan pencegahan. Adapun faktor pendorong penyebab terjadinya cyber espionage adalah sebagai berikut. 1. Faktor politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan. Yang kedua, faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi, orang bisa melakukan apa saja. Apalagi dengan kecanggihan dunia cyber, kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal cukup dengan keahlian di bidang komputer saja.
Adapun beberapa aspek untuk faktor sosial budaya. Yang pertama, kemajuan teknologi informasi. Karena teknologi sekarang semakin canggih dan seiring itu pun mendorong rasa ingin tahu para pecinta teknologi dan mendorong mereka melakukan eksperimen. Yang kedua, sumber daya manusia. Banyak sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang IT yang tidak dioptimalkan sehingga mereka melakukan kejahatan cyber. Yang ketiga, komunitas. Untuk membuktikan keahlian mereka dan ingin dilihat orang atau dibilang hebat, dan akhirnya tanpa sadar mereka telah melanggar peraturan IT. Cyber sabotage. Cyber sabotage adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya, kejahatan seperti ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logik bom, virus komputer, ataupun suatu program tertentu sehingga data pada program komputer atau sistem jaringan komputer tersebut tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendak oleh pelaku. Berikut adalah beberapa cara yang bisa digunakan untuk melakukan tindakan sabotase. Mengirimkan berita palsu, informasi negatif, atau berbahaya melalui website, jejaring sosial, atau blog. Menggunakan atau menyesatkan publik atau pihak berwenang tentang identitas seseorang, baik untuk menyakiti reputasi mereka atau untuk menjatuhkan seorang kriminal. Hak tipis. Menggunakan informasi yang diperoleh secara ilegal dari jaringan komputer dan internet untuk tujuan politik, sosial, atau aktivis. Cyber terorisme bisa menghentikan, menunda, atau mematikan mesin yang dijalankan oleh komputer, seperti pembangkit listrik tenaga nuklir dan yang lainnya. Membombardir sebuah website dengan data sampai kewalahan dan tidak mampu menyelesaikan fungsi dasar dan penting. Pencegahan kejahatan yang satu ini. Berikut ini cara penanggulangannya. Yang satu, mengamankan sistem. Tujuan yang nyata dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Yang kedua, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. Yang ketiga, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang keempat, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Yang kelima, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Kejahatan cyber, offense against intellectual property. Offense against intellectual property adalah
Offense against intellectual property, kejahatan cyber yang satu ini offense against intellectual property, kejahatan yang satu ini adalah kejahatan yang ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual. Pelaku kejahatan ini mengincar terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh korban. Undang-undang tentang kejahatan yang satu ini, menurut pemerintah, pasal 27 UUIT tahun 2018, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana pasal 451 KUHP, pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Diatur pula dalam KUHP pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Cara pengamanan untuk kejahatan yang satu ini, yang pertama, melakukan pengamanan sistem melalui jaringan dengan melakukan pengamanan FTP, SMTP, Telnet, dan pengamanan web server. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan kejahatan yang satu ini. Infringement of privacy. Infringement of privacy adalah merupakan kejahatan yang ditunjukkan pada informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara terkomputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain dapat merugikan korbannya secara material maupun immaterial. Penyebab terjadinya masalah kejahatan yang satu ini adalah masyarakat Indonesia sampai saat ini dalam merespon aktivitas cybercrime masih dirasa kurang hal. Ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan atau lack of information masyarakat terhadap jenis kejahatan cybercrime. Lack of information ini menyebabkan upaya penanggulangan cybercrime mengalami kendala, yaitu kendala yang berkenaan dengan penegakan hukum dan proses pengawasan controlling masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan cybercrime. Mengenai kendala, yakni proses penataan terhadap hukum. Jika masyarakat di Indonesia memiliki pemahaman yang benar akan tidak pidana cybercrime, maka baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh kasus kejahatan yang satu ini, Google telah didenda 22,5 juta dolar Amerika karena melanggar privasi jutaan orang yang menggunakan web browser milik Apple, Safari. Denda atas kecil saja dibandingkan dengan pendapatannya yang di kuartal kedua. Denda itu yang diumumkan oleh Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat (FTC) adalah yang terbesar yang pernah dikenakan
atas sebuah perusahaan yang melanggar persetujuan sebelumnya dengan komisi tersebut. Oktober lalu, Google mendatangi sebuah persetujuan yang mencakup janji untuk tidak menyesatkan konsumen tentang praktik-praktik privasi. Hukum tentang kejahatan infringement of privacy. Yang pertama, pasal 29. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memanfaatkan teknologi informasi untuk mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan, dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 7 tahun. Yang kedua, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.